Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa lagi bersama saya Rizka. Di video kali ini saya akan membahas mengenai beberapa macam alasan kenapa di 5 tahun pertama pernikahan merupakan fase yang paling greget antara kamu dengan pasangan. Yuk simak berikut video dari saya, semoga bermanfaat. Baik, teman-teman, pernikahan adalah sesuatu hal yang sangat didambakan oleh banyak orang. Yang mana pernikahan itu sendiri menghasilkan sesuatu hal dengan benih-benih cinta antara kamu dengan pasanganmu. Dan biasanya antara kamu dengan pasangan sebelum memutuskan untuk menikah ada beberapa perjuangan ataupun pertimbangan yang menyebabkan kamu dan pasangan akan mempertimbangkan itu sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan. Nah, di sini ada pun beberapa fase yang akan dilewati setelah pernikahan dan biasanya ini terjadi di 5 tahun pertama yang membuat kamu dengan pasangan jadi greget banget gitu ya. Sering terjadinya pertengkaran, ribut, penyesalan, rasa sakit hati, ketidaknyamanan, kecewa, dan lain sebagainya. Dan ini normal serta wajar biasanya dialami oleh beberapa pasangan baru, khususnya di 5 tahun pernikahan. Ini sengaja saya edukasikan sebagai pengalaman pribadi atau mungkin untuk teman-teman yang baru akan menjalani proses pernikahan, calon pengantin, atau mungkin yang sudah melakukan pernikahan dengan usia-usia pernikahan yang sangat berbeda. Oke, teman-teman, ada beberapa alasan kenapa di 5 tahun pertama merupakan fase yang paling greget banget antara kamu dengan pasanganmu. Salah satunya adalah adaptasi dan juga toleransi. Di dalam pernikahan itu sudah pasti antara kamu dengan pasanganmu berbeda karakter, berbeda sifat, berbeda sudut pandang karena menciptakan dua macam manusia dengan berbeda yang sangat besar dalam satu rumah. Itulah rumah tangga. Ya, yang mana setelah menikah pun kamu tidak hanya untuk beradaptasi dan bertoleransi dengan pasanganmu saja, tapi juga dengan mertua dan keluarganya beserta ipar-ipar kamu yang ada di dalamnya. Kondisi ini yang terkadang untuk beberapa orang baru yang menikah ini biasa jadi adaptasi dan toleransi yang cukup besar untuk menyeimbangkan, salah satunya menyeimbangkan harmonisasi antara kamu dengan pasangan, menyeimbangkan keutuhan pribadi kamu, keselarasan diri kamu dengan mertua ataupun ipar-ipar kamu. Nah, di sini pentingnya adaptasi dan toleransi itu untuk menciptakan rasa nyaman, aman, tenang di dalam berumah tangga. Yang memang dalam prosesnya ini sama sekali tidak mudah. Tapi kalau kamu mau belajar, kamu mau berusaha, kamu mau menciptakan keluarga yang harmonis, ini pasti sangat mudah untuk dilakukan. Cara beradaptasi dengan pasangan atau bertoleransi dengan pasangan adalah dengan melihat karakter satu sama lain, yang mana dibutuhkan keterbukaan dari awal. Biasanya dulu ketika menikah hal-hal romantis dan manis selalu ditampakkan, tapi pasca menikah kok beda sekali. Bahkan ada yang menjadi menyesal, tidak nyaman, kecewa karena ketidakterbukaan di awal. Itulah pentingnya adanya konseling pranikah sebelum kamu melanjutkan ke jenjang pernikahan dengan beberapa ahli psikologi ataupun konselor di bidang pernikahan. Jadi kamu akan diarahkan karakter, kepribadian diri, termasuk luka-luka batin di masa lalu, sehingga nantinya akan diseimbangkan dengan karakter-karakter yang ada dalam diri pasanganmu. Kemudian yang kedua, adanya berusaha berikhtiar dalam diri kamu untuk selalu mengontrol omongan orang lain, dan itu capek, malah lelah ya. Beberapa pasangan rumah tangga di awal-awal itu kadang selalu berpikir bahwa rumah tangga itu harus harmonis, harus bagus, idealis sekali ya. Tapi pada kenyataannya kamu juga merasakan perubahan yang tidak nyaman di dalam keluargamu. Nah, ini biasanya kontrol dalam pikiran dan perasaan yang tidak sinkron, dan kamu juga merasa bahwa kamu menutupi semua supaya orang lain tidak tahu dengan semua apa yang terjadi dalam kehidupan rumah tanggamu. Ini juga merupakan satu fase yang sangat lelah ya, yang bisa menyebabkan emosi kamu juga meledak. Ditambah image idealis rumah tangga yang harmonis diciptakan oleh diri kamu dan pasangan supaya terlihat nampak positif di depan banyak orang lain. Walaupun pada dasarnya di dalam rumah hanya kamu dan pasanganmu yang tahu tentang keburukan satu sama lain, tapi menciptakan dan menjaga kestabilan itu tetaplah menjadi sesuatu hal yang melelahkan untuk kamu.
Yang ketiga, masalah urusan hamil, pengasuhan anak, pendidikan anak, termasuk pekerjaan, penghasilan, dan di mana kamu tinggal, ini biasanya juga menjadi hal yang sering diributkan di 5 tahun pertama fase pernikahan. Dan ini harus ditimbangkan matang-matang sebelum kamu melanjutkan pernikahan dengan pasanganmu, sebelum kondisinya kamu ketika berpacaran dulu ya, untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, biasanya ini selalu menjadi hal pertimbangan ke depannya. Tapi biasanya kalaupun sudah dilakukan pernikahan dan kamu masih menjadikan permasalahan dalam hal tadi, ini biasanya bisa didiskusikan secara baik-baik dengan pasangan ataupun keluarga kamu, baik dengan mertua maupun dengan ipar-iparnya. Salah satunya masalah urusan hamil, yang terkadang ini banyak sekali kasus-kasus yang terjadi keretakan di dalam rumah tangga karena kok kamu belum hamil, padahal usia pernikahan sudah bertahun-tahun, kok kamu belum juga dikaruniai anak, ataupun ketika kamu reuni setelah menikah pasti pertanyaannya adalah udah ngisi belum dan lain sebagainya, atau anak udah berapa. Ini bisa menjadi sebuah depresi tersendiri bagi kaum ibu maupun ayah yang kondisinya belum mendapatkan karunia anak dari Tuhan. Padahal sudah jelas bahwa kondisi ini adalah takdir dari Tuhan. Cuman tidak semua orang bisa mengontrol emosi, bisa mengendalikan dirinya ketika mendapatkan pengalaman-pengalaman buruk di lingkungan. Ditambah pekerjaan dan juga status sosial yang tadi saya sebutkan. Ini jelas akan menjadi keributan tersendiri antara kamu dengan pasangan kalau tidak diselesaikan dengan pola komunikasi yang tepat. Yang keempat, tentu dalam hal membesarkan anak perlu mendapatkan orang tua yang waras, ya, yang sehat, yang kondisi emosi dan psikisnya selalu bagus. Nah, di sini pentingnya saya tekankan masalah inner child. Inner child itu adalah luka batin di masa lalu yang terjadi pada diri saya, diri kamu, diri pasangan kamu. Nah, ini harus diselesaikan dulu baiknya sebelum menikah, supaya ketika nanti kamu membesarkan anak, ketika kamu mendapatkan pasangan, kamu tidak menumpahkan seluruh emosi, luka batin di masa lalu terbawa atau terlampiaskan terhadap anggota keluarga kamu. Kemudian, bagaimana caranya supaya kamu bisa melepaskan inner child itu sendiri? Kamu bisa melakukan konseling pranikah dengan beberapa ahli, kemudian kamu juga bisa melakukan terapi untuk melepaskan itu, sehingga ketika menjalani rumah tangga akan senantiasa menjadi pribadi yang lebih sehat, terkendali secara emosi, dan jelas bebas dari luka batin di masa kanak-kanak ataupun di masa lalu. Yang selanjutnya adalah bukan sekedar hal cinta. Jadi di 5 tahun pertama itu sudah akan siklusnya bukan sekedar untuk cinta saja dengan pasangan kita, tapi biasanya lebih ke arah butuh kompromi atau kerjasama. Nah, satu hal yang paling sekali menggelitik saya adalah ketika kita bisa berkompromi mengenai kebiasaan buruk. Dan ini biasanya banyak sekali cekcok dengan pasangan. Hanya kebiasaan buruk yang kecil bisa menjadikan ribut yang besar. Salah satu kebiasaan buruk contohnya ketika pasangan kita menaruh handuk basah setelah mandi di kamar atau mungkin di atas ranjang. Kita sebagai seorang perempuan atau sebagai seorang istri merasa nggak nyaman dengan perilaku kebiasaan buruk tersebut, sehingga biasanya timbullah cekcok di situ atau keributan antara pasangan dan juga kamu. Nah, dibutuhkan kompromi di sana adalah kerjasama yang bagus dengan pola komunikasi yang bagus. Jadi kita membenahi satu sama lain tanpa harus cekcok duluan di awal karena emosi. Jadi bisa diselesaikan dengan cara yang tepat. Atau kebiasaan-kebiasaan buruk lainnya, misalkan contohnya ketika pasanganmu, maaf ya, salah satunya kebiasaan buruknya adalah dia pernah ketika dulu sebelum menikah seorang pecandu, atau mungkin senang melakukan kegiatan-kegiatan malam yang negatif, atau mungkin dia punya pengalaman-pengalaman buruk di masa lalu. Ini pentingnya keterbukaan. Dan kalaupun kalian tidak terbuka di awal tapi sudah terlanjur mengalami fase pernikahan, ini biasanya bisa terbuka dengan pasangan kita, berkomunikasi dengan pola yang tepat, berbicara tanpa nada emosi, biasanya bisa menyelesaikan permasalahan dengan sangat baik. Yaitu tadi kebutuhan berkompromi atau bekerja sama dengan baik untuk mengubah kebiasaan buruk satu sama lain dengan pasanganmu. 5 tahun pertama fase-fase itu juga akan dipengaruhi oleh finansial ataupun kebutuhan secara materi, yang mana tadi ya, struktur pekerjaan, status sosial, bagaimana penghasilanmu, di mana kamu tinggal, ini juga akan sangat berpengaruh terhadap emosimu dan juga terhadap kehidupan keluarga di dalam rumah tangga. Sehingga dibutuhkan biasanya kematangan dalam hal finansial itu di usia-usia pertama, di 5 tahun pertama tadi kalian giat bekerja, menabung, belajar untuk tidak boros. Ini bisa dilakukan untuk kalian ataupun membuat sebuah perencanaan keuangan yang sangat tepat.
Oke, itu yang biasanya terjadi di 5 tahun pertama dengan berbagai macam alasan yang tadi. Jika kalian membutuhkan pertanyaan atau membutuhkan hal-hal yang ingin di-sharingkan terhadap pernikahan kalian di fase-fase itu, atau itu yang membuat selalu greget di fase awal dan kalian sulit untuk mengendalikannya, bisa diajak pasanganmu ataupun diri kamu sendiri untuk melakukan konseling dengan beberapa pakar di bidangnya, atau mungkin dengan beberapa ahli di bidang psikologi ataupun konselor pernikahan untuk membantu kamu menyelesaikan masalah rumah tangga. Yang jelas intinya di dalam rumah tangga itu yang paling harus dikendalikan adalah satu, inner child syndrome atau luka batin di masa lalu yang harus selesai. Yang kedua adalah saling keterbukaan dengan pola komunikasi yang tepat. Dan yang ketiga adalah belajar berbicara dengan pasanganmu tanpa menggunakan emosi yang tinggi, sehingga belajar meregulasi atau belajar untuk menuntut diri kita senantiasa tenang dalam menghadapi masalah seberat apapun. Hal ini jelas akan mudah ketika kalian bisa melakukannya sebagai adaptasi baru dalam lingkungan rumah tangga, tapi akan menjadi hal yang sulit ketika kalian tidak mau berusaha. So, gak ada yang sulit kalau kalian mau tetap belajar ya. Terima kasih banyak, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.